Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kelanjutannya dari video sebelumnya. Cerita kita awali dari Pak Warqah dan Pak Khailid, yaitu ayahandanya Siti Khadijah yang sedang berangkat dan telah sampai di depan pintu rumah Abu Thalib. Lalu Pak Warqah berkata, "Sebentar, lebih baik kita intip terlebih dahulu. Sedang apa mereka semua?" Di waktu itu, di rumah Abu Thalib sedang berkumpulnya semua Bani Hashim, sedang membicarakan perihal penghinaan Pak Khailid terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sendiri sedang duduk membelakangi pintu dan dikelilingi oleh para datuk-datuknya. Terdengarlah suara Sayyidina Hamzah. Beliau berkata, "Paman sumpah, semakin lama semakin benci kepada Khailid. Jika sekarang diperintahkan untuk membawa kepalanya, pasti akan aku laksanakan sekarang juga, berangkat ke rumahnya sambil membawa pedang yang begitu tajam untuk menebas lehernya." Lalu Pak Warqah yang sedang mengintip dan mendengarkan di balik pintu dan Pak Khailid, dia berkata, "Tuh apa yang kukatakan ternyata benar," kata Pak Warqah. Lalu Pak Khailid mengatakan, "Kalau begitu cepat kita buru-buru pulang dan sembunyi kalau bisa di rumah orang lain. Kau mau sembunyi kemanapun pasti ditemukannya. Kau harus percaya dengan omonganku yang tadi dan jangan ragu-ragu." Seketika Pak Warqah langsung mengetuk pintu. Ketika Pak Warqah mengetuk pintu, ternyata Rasulullah di dalam sudah mengatakan kepada paman-pamannya, "Insya Allah Pak Khailid beliau kemari." Terus pintu pun dibuka langsung oleh Sayyidina Hamzah. Ketika pintu dibuka, tamu kakak beradik itu pun masuk, dan Pak Khailid digandeng disuruh masuk terlebih dahulu sambil mengucapkan salam dan mengatakan, "Semoga kalian semua menerima kedatangan kita dan semoga tuan-tuan dijauhkan dari mara bahaya." Lalu Abu Thalib menjawabnya, "Dan semoga kalian juga dijauhkan dari mara bahaya." Lalu Sayyidina Hamzah berkata, "Aku benar-benar tak suka kau kemari karena kau telah menyakiti hati kami." Pak Khailid pun menjawabnya, "Semoga tuan-tuan memaafkan kesalahanku. Aku sadar aku salah dan menerima kesalahanku. Kedatanganku kemari selain untuk meminta maaf, aku juga ingin membicarakan tentang Khadijah dan Muhammad. Aku menerima menjadi besan tuan dan segala urusan pernikahan aku serahkan kepada kakakku Pak Warqah." Terus Paman Hamzah mengatakan, "Jika memang benar ucapanmu dari hati yang suci, aku menerimanya. Tapi aku ingin bukti kalau memang benar ucapanmu bersungguh-sungguh dari lubuk hati yang paling dalam." Lalu Pak Warqah berkata, "Kalau memang begitu, wakilnya harus dibawa dan dihadapkan ke Ka'bah agar semua orang tahu bahwa kamu Khailid mewakilkan kepadaku dan sekaligus menjadi tanda bukti bahwa hatimu tulus. Silahkan aku ikut apa katamu," jawab Pak Khailid. Terus semuanya berangkat menuju ke Masjidil Haram. Dan kebetulan malam itu di Masjidil Haram sedang berkumpulnya para bos-bos atau saudagar-saudagar. Mereka semua belum bubar dari Masjidil Haram. Di antara para bos-bos yaitu ada Pak Nadhr dan Fa Mut'im, Abu Jahal bin Hisham dan Pak Utsman bangsa Amiri, Pak Asad bangsa Darimi dan Pak Atbah, juga Pak Sofwan, dan juga ada Pak Umayyah dan Abu Sufyan. Ketika Pak Warqah tiba dan menuju ke Baitullah, mereka semua berdiri menghormatinya sambil mengucapkan salam. Setelah itu mereka semua kembali duduk. Lalu Pak Warqah pun berkata, "Wahai para saudagar Mekah, aku sedang ada masalah.
Masalah apa wahai Pak Warko? Coba beritahu kami, mungkin kita bisa membantunya. Begini, anakku Khadijah, apakah kalian tahu dengan keadaannya, rupa wajahnya dan juga hartanya, kecerdasannya dan juga nasabnya? Lalu semua para saudagar pun menjawab serentak, ya, kita semua pasti tahu nasabnya, keturunannya, orang-orang mulia, hartanya semua orang juga tahu, termasuk orang terkaya. Kecantikannya menjadi rebutan kaum lelaki dan dikenal wanita cerdas. Lalu kekurangannya apa? Kata Pak Warko. Tak ada kejelekan pada diri Khadijah, jawab para saudagar. Nah, sekarang apakah kalian semua sudah mengetahuinya? Apa maksud dan tujuanku? Kali saja salah satu dari kalian sudah mendengarnya. Lalu dijawab serentak, kami semua tak mengetahuinya. Coba bicarakan saja. Begini, dia, yaitu Khadijah, akan segera mempunyai suami, tapi tak tahu siapa lelakinya dan tak tahu siapa orang yang dicintainya. Dan yang pasti orang Mekah. Sekarang ayahnya akan mewakilkannya kepadaku. Kalian semua harus menjadi saksinya. Dan di besok malam kalian semua harus datang ke rumah Khadijah, karena akan ada akad nikah. Nah, nanti yang menjadi pengantin prianya siapa saja, bagaimana Khadijah saja, karena akan dipilih langsung oleh Khadijah. Lalu semua para gegeden-gegeden Mekah berkata, kami semua merasakan bahagia dan pasti kita akan menghadirinya. Mereka semua merasakan besar hati dan sangat berharap. Masing-masing dari mereka mempunyai perasaan akan menjadi pengantin prianya. Lalu mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing, menyiapkan pakaian untuk dipakaikan nanti ketika hadir di rumah Khadijah. Singkat cerita, Pak Warkoh pun beserta Pak Khalid kembali pulang. Lalu Pak Warkoh menemui Siti Khadijah. Ketika bertemu dengan Siti Khadijah, Paman Warkoh berkata, wahai Khadijah, berbahagialah kamu, karena sudah keluar dari rasa bingung dan sedih. Sekarang Paman Warkoh sudah menjadi wakil dari ayahmu untuk menikahkanmu. Ayahmu sudah memasrahkan semuanya kepadaku. Dan Siti Khadijah pun berkata sambil merasakan bahagia, wahai Paman, aku sungguh berterima kasih. Aku sangat bahagia sekali. Terus kapan acaranya? Dan Paman Warkoh pun menjawabnya, besok malam. Seketika Siti Khadijah pun tak sadarkan diri karena begitu bahagianya. Tak lama kemudian Siti Khadijah pun kembali siuman. Lalu beliau mengambil uang 1000 dinar dan pakaian dari negeri Rum. Lalu diberikan kepada Paman Warkoh tanda terima kasih sambil berkata, ini Paman, aku hanya bisa memberikanmu ini, lumayan, kenang-kenangan dariku. Terus Pak Warkoh berkata, Paman membantumu, tak ada harapan apapun. Aku lillah membantumu, dan Paman tak berharap dikasih itu semua. Yang Paman harapkan syafaatnya. Nah, sekarang kamu harus membiayai semua kebutuhan untuk nanti walimah atau pernikahanmu. Dari makanan jangan sampai ada yang kekurangan. Soalnya pasti besok malam akan banyak tamu-tamu yang hadir. Seketika Sayyidah Khadijah pun memanggil abid jariyahnya. Lalu abid itu pun diberikan tugasnya masing-masing agar segera menyiapkan dan merapihkan apa yang diperlukan untuk hajatan. Sudah pasti mewah dan besar-besaran karena hajatan seorang saudagar. Diceritakan Paman Warkoh berpamitan dari rumah Siti Khadijah terus menuju ke rumah Abu Thalib, dan di rumah Abu Thalib sedang berkumpul semua saudara-saudaranya. Ketika Pak Warkoh datang dan masuk ke rumah, beliau pun berkata, wahai semuanya, jika tak ada halangan, besok malam kita jadi ngebesan. Dan dijawab oleh Paman Abu Thalib, terima kasih, semoga terlaksana. Lalu Rasulullah SAW berkata, jasa Paman sungguh luar biasa.
Aku menerimanya dan semoga Paman Warkoh diberikan keselamatan. Terus semuanya membicarakan atau membadamikan atau mendiskusikan apa saja yang harus disiapkan untuk acara selamatan pernikahan Khadijah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kisahnya kita sudahi dulu dan insya Allah seperti biasa kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.